Good morning, student. How are you today? I hope all of us are fine. Now we will study religion. Anak didikku yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama kita, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun sebelum kita lanjutkan, mari anak didikku yang baik, kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukalah mata dan hati kami agar dapat mendengarkan pesan yang disampaikan melalui kitab suci. Bantulah kami agar dapat meneladani pesan yang diajarkan ini dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak didikku yang terkasih, mari kita lanjutkan sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami ajaran Yesus tentang berbagi melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang dimiliki dan diterima. Yang ketiga, berbagi kepada sesama dengan tulus hati. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini. Ya, anak-anak didikku yang baik. Nah, anak didikku yang terkasih, mari kita amati gambar berikut ini ya, Nak. Di sini kita lihat gambar makan bersama ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Mereka ini sedang makan bersama dan saling berbagi. Nah, semuanya saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, ini patut kita contoh ya, karena mereka ini saling berbagi satu dengan yang lain ya, dan mereka kita lihat bergembira ya dan bersukacita ya. Nah, hal ini patut kita contoh. Nah, anak didikku yang terkasih, untuk selanjutnya mari kita lihat di sini dan baca dan dengarkan dari Markus 6 ayat 35 sampai 44 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, anak didikku yang terkasih, maka mari kita dengarkan dan ikuti melalui video berikut. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Oke, anak didikku yang terkasih, begitu tadi kita sudah mendengarkan dalam video itu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, Yesus membuat mujizat, ya nak? Nah, begitu juga halnya dengan kita harus bersyukur atas apapun yang kita miliki atau yang kita dapatkan, selalu mendatangkan berkat. Ketika semua orang bersyukur, tidak mementingkan dirinya sendiri, semua saling memberi, saling mengasihi, saling memperhatikan. Ungkapan syukur yang paling nyata yaitu kesediaan untuk berbagi pada orang lain, ya. Anak didikku yang terkasih, nah, sebagai rangkuman pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama, bahwa kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah model yang harus kita tiru dan kita lakukan dimanapun kita berada. Nah, yang kedua, baik makanan jasmani atau rohani sama-sama bermanfaat bagi manusia. Contoh makanan jasmani misalnya nasi, roti, ubi, dan lain-lain. Nah, contoh makanan rohani misalnya membaca Alkitab atau kitab suci. Nah, ikut perayaan Ekaristi, mendoakan orang lain atau sesama, ikut ibadat, dan lain-lain. Nah, berbagi dengan rela hati, cara mewujudkan keadilan sosial. Yesus berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Artinya, saat ada orang menderita, kita harus memberi bantuan dengan ikhlas hati dan tanpa ditunda-tunda. Nah, jadi di sini kita diajak untuk saling berbagi, ya, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan bantuan dengan hati yang ikhlas, ya nak, ya, tanpa dipaksa atau tanpa kita harus memberi dengan bersungut-sungut. Nah, kita harus memberikan dengan hati yang ikhlas, ya nak. Nah, tentu anak didikku semua bisa melakukannya, ya nak, ya. Nah, sebagai bentuk aksi kitanya, nah, didikku yang baik, nah, tuliskan hal-hal yang dapat kamu lakukan jika yang pertama, makanan yang hendak kalian makan misalnya rasanya kurang enak. Nah, yang kedua,
Jika ada teman yang tidak memiliki bekal makanan, nah, hal-hal yang dapat kamu lakukan apa, Nak? Tuliskan nanti ya di bukumu. Oke. Nah, anak didikku yang baik, tentu kita harus melakukan setiap hari hal-hal yang baik ya, dimanapun kita berada. Ya, harapan Ibu Guru semua peserta didikku yang baik bisa melakukan dan melaksanakannya dengan baik. Oke anak, untuk menutup pertemuan kita, maka mari kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena telah Kau tunjukkan kepada kami indahnya berbagi. Bantulah kami untuk selalu mengingat pesan-Mu dan selalu berbagi dengan sesama. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita, anak didikku yang baik. Bye. Thank you.